mungkin dia mau nangkap itu berpikir 2 kali. Sebab kalau saudara Rocky Gerung ditangkap, saya pikir akan banyak reaksi yang lebih berat, lebih keras, sehingga pemerintah akan menjadi sangat bingung. Karena Rocky telah menjadikan dirinya fenomena yang kritis kepada pemerintah yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan harapan itu terlaksana. Tapi mudah-mudahan dia tidak perlu ditangkap. Sebab itu selain dia akan menderita karena ditangkap, yang lebih menderita lagi adalah yang menangkap dia. Sebab akan berhadapan dengan reaksi dari orang-orang yang merasa bahwa ini adalah contoh yang jelas bagaimana kalau demokrasi itu tidak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Institut Peradaban yang dipimpin oleh Profesor Salim Hadji Said bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta. Hari ini Senin 6 Oktober 2023 menggelar diskusi dengan tema Demokrasi dan Peradaban Bangsa. Sebagai pembicara tunggal adalah Dewan Pakar Forum News Network FNN Rocky Gerung. Untuk Anda yang ingin tahu apa yang dipaparkan oleh Bung Rocky Gerung dalam seminar yang berlangsung di Universitas Paramadina itu, Anda bisa menyimaknya lebih lengkap di channel Rocky Gerung Official. Di konten kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak pemaparan Profesor Salim Said ya tentang demokrasi di Indonesia dan juga bagaimana seorang profesor politik seperti Profesor Salim Hadji Said ini menempatkan posisi Rocky Gerung. Saya kira ini menarik ya pemaparannya, dan saya mengajak Anda untuk menyimak pemaparan dari Profesor Salim Hadji Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang mau saya katakan, sebagian sudah dikatakan oleh teman saya, tuan rumah Profesor Didi Rahbini. Jadi saya tidak usah ngulang lagi, sebab itu redundant kalau saya mengulang lagi. Dan sebagian, dan saya kira akan diulang oleh saudara Rocky Gerung, yang beberapa hari lalu rekaman ceramahnya di Australia disiarkan di Indonesia, dan saya dengar. Saya sangat terharu. Kenapa saya terharu? Saya nggak bisa lagi seberani itu. Tetangga duduk saya, Letnan Jenderal Purnawirawan Tarigan, tahu bahwa saya akan ulang tahun beberapa hari lalu, usia 80, menganjurkan saya untuk berani kembali seperti dulu. Saya ceritakan dulu saya berani, tapi saya harus habis dimaki-maki orang, dibully orang-orang yang membela Presiden Jokowi. By the way, malam minggu lalu, Saudara Gunawan Muhammad, bekas pemimpin redaksi saya di Tempo, kami bersama-sama dulu memimpin Tempo Magazine. Menangis. Ini agak simbolik, karena ketika pelantikan Jokowi Yusuf Kala, itu kan ada pawai. Saya nangis. Dan nangisnya juga di depan kamera televisi, di Kompas juga. Kenapa saya menangis? Saya teringat 10 tahun saya di Amerika selalu melihat pesta setelah pemilihan presiden. Dan saya bilang, di negeri saya
kita nggak pernah merayakan. Ketika Jokowi dan Yusuf Kala berpawai keliling Jakarta, saya terharu. Toh akhirnya bangsa saya merayakan terpilihnya pemimpin. Sedihnya ketika hari-hari terakhir Jokowi, teman saya Gunawan nangis di depan kamera TV. Apakah ini tanda bahwa awal dan akhir dimulai dengan tangis? Wallahu a'lam. Tapi begitulah. Ketika saya saya tidak melihat siaran pertama. Siaran kedua diulangi siaran itu. Dan saya nonton. Dan saya tiba-tiba teringat. Dulu sekian tahun lalu saya juga menangis. Lama penyiar TV itu menunggu saya selesai menangis. Saya agak malu waktu ketua begini kok nangis di depan orang banyak. Tapi untungnya waktu itu TV Kompas belum populer sekarang karena dia baru. Jadi saya cek teman-teman, nggak ada yang melihat saya menangis. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini saya senang kalau Anda semua menonton, karena Gunawan dulu itu mendukung Jokowi. In a way, saya juga senang ketika Jokowi terpilih, sebab ini kan menarik dilihat riwayatnya. Saya lalu teringat bagaimana sejumlah pembes presiden, pengurus negara tertinggi, memulai dengan jabatan yang rendah sekali. Kalau tidak salah, Presiden Tiongkok sekarang ini, dia dulu pejabat penting di Shanghai. Dan dia melalui proses merangkak naik, akhirnya menjadi orang nomor 1 di Tiongkok. Nah, saya jadi terharu melihat Jokowi itu mulai dari wali kota Solo, jadi gubernur meskipun sebentar, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Itu alasan saya waktu itu. Tapi seperti yang dikatakan Saudara Gunawan di TV One itu, beliau sangat kecewa. Saya tidak terkejut kalau Saudara Gunawan kecewa. Seperti kebanyakan Anda semua. Terutama yang sudah berumur, kalau yang masih muda sekali, tidak melihat semua proses itu, Anda tidak akan terlalu kecewa. Karena itu seorang senior seperti Jenderal Tarigan itu menyaksikan kita semua, termasuk generasi saya, yang berdemonstrasi tahun 65-66, itu bertanya kepada yang muda-muda, kok kalian tidak demonstrasi? Zamannya sudah lain, Pak. Oke, jadi generasi yang muda sekali sekarang tidak melihat bagaimana kita tahun 66, usia saya waktu itu belum 30 tahun, dan sangat rajin, bukan hanya berdemonstrasi. Saya dulu itu mengelola Radio Ampra yang punya siaran dari Tebet dan markas Kopassus di Magelang. Semua tokoh-tokoh yang melindungi itu, tokoh-tokoh militer yang melindungi itu sudah tidak ada sekarang. Jenderal Sarwoedi sudah meninggal. Mayor Jenderal Purnawirawan Suweno di Magelang, Komandan Batalion Kopassus, itu menyediakan tempat buat kita, dan kita mempunyai pemancar kecil dari Magelang. Sudah tidak ada lagi generasi ABRI yang dulu dengan semangat yang tinggi, sekarang tidak ada lagi. Jadi Pak, sebagaimana kita menyaksikan generasi muda mahasiswa yang lain daripada generasi kami dulu, kita juga melihat generasi ABRI, sekarang namanya TNI, yang juga lain sama sekarang. Ada mungkin baiknya. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Mungkin ada baiknya. Tidak mungkin kita mereproduksi apa yang ada dulu ke zaman sekarang ini.
Saya mau mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, terutama yang muda-muda. Yang mudah-mudahan mendapat berkah, rahmat dari kegiatan kami ini, supaya kegiatan seperti ini bisa Anda reproduksi untuk masa-masa yang akan datang. Kami semua sudah berusia tua. Sudah, Institut Peradaban itu sudah 10 tahun lebih, saya kira. Kami berharap Anda yang muda-muda bisa melanjutkan kegiatan seperti ini, supaya semangat ini tidak padam. Lilin-lilin ini jangan tertiup angin sehingga hilang. Tadi saya kira yang dikemukakan oleh Pak Didi Rabini mengutip ucapan seorang pemenang hadiah Nobel, begitu ya tadi ya. Melihat bahwa demokrasi itu 3 tingkat, dan kita tidak tahu kita tingkat di mana sekarang. Kita harus bergerak, jangan dia padam, jangan dia habis. Di antara Anda yang muda, tidak mengalami zaman ketika praktis tidak ada demokrasi. Salah satu saksi yang masih hidup di sini adalah Pak Dipo Alam. Beliau ini adalah alumnus Kampus Kuning. Kampus Kuning itu tahanan para tokoh-tokoh mahasiswa yang tidak disenangi oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Itu adalah contoh yang praktis, jelas bagaimana demokrasi disingkirkan. Oleh sebab itu, Pak Dipo Alam sangat aktif pada usianya yang 70-an, pada kegiatan Institut Peradaban, dengan harapan bahwa pengalaman pahit beliau dan teman-temannya tidak perlu dialami oleh generasi Anda semua dan adik-adik dan anak-anak Anda di masa yang akan datang. Dalam rangka itulah kami mengundang saudara Rocky Gerung. Saya ini merasa bahwa ini jawaban pribadi saya. Kenapa saya tidak galak lagi? Karena sudah ada Rocky Gerung yang saya anggap melanjutkan apa yang selama ini saya berani katakan. Dengan segala risiko, dan risiko itu juga dipikul oleh saudara Rocky Gerung. Menurut berita yang saya dengar, yang dikatakan oleh Rocky di Australia, siarkan tuh, bagaimana dia ini kalau pulang ke Indonesia sudah akan ditangkap. Sudah berapa hari pulang dari Australia dan masih ada. Kami agak ragu karena undangan kami kepada beliau ketika beliau masuk di Australia. Nah, efek bahwa beliau ternyata masih jalan, mungkin dia mau nangkap itu, berpikir 2 kali. Sebab kalau saudara Rocky Gerung ditangkap, saya pikir akan banyak reaksi yang lebih berat, lebih keras, sehingga pemerintah akan menjadi sangat bingung. Karena Rocky telah menjadikan dirinya fenomena yang kritis kepada pemerintah yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan harapan itu terlaksana. Tapi mudah-mudahan dia tidak perlu ditangkap. Sebab itu selain dia akan menderita karena ditangkap, yang lebih menderita lagi adalah yang menangkap dia. Sebab akan berhadapan dengan reaksi dari orang-orang yang merasa bahwa ini adalah contoh yang jelas bagaimana kalau demokrasi itu tidak jalan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih kepada para Madinah yang bekerjasama pada kita. Dengan para Madinah ini kalau tidak salah kedua kalinya ya kita bersama. Dan kita masih akan melakukan banyak
kegiatan bersama di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda mendapat berkah dan hikmah dari acara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tadi salah satu poinnya yang menyatakan bahwa Profesor Salim Hadji Said itu mensyukuri karena ternyata Bung Rocky Gerung sampai saat ini belum ditangkap polisi, karena kita tahu kan bahwa kasus Bung Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol dan pengecut itu kan sekarang ini sudah masuk ke tahap penyidikan ya, polisi sudah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Agung. Tetapi adalah perkembangan terbaru kan sudah ada semacam perkembangan yang menarik juga dari salah satu kader PDIP, Ferdinand Hutahayan, yang mulai mempertimbangkan untuk mencabut pelaporan terhadap Bung Rocky Gerung. Karena menurut dia setelah melihat perkembangan terbaru kali ini, apalagi melihat manuver dari Presiden Jokowi yang sekarang ini tampak kelihatan sekali ingin menciptakan dinasti politik tersendiri di Indonesia, itu ya terbuktilah apa yang selama ini menjadi kritik dari Bung Rocky Gerung, dan Ferdinand Hutahayan sedang mempertimbangkan untuk mencabut laporannya itu. Dan seperti dikatakan oleh Profesor Salim Hadji Said, saya kira pelaporan Bung Rocky Gerung ini ke polisi itu kan menimbulkan dilema tersendiri bagi polisi. Sebab kalau dari sisi pidananya kan ini delik aduan, dan Presiden Jokowi sudah tidak menyatakan tidak akan mempersoalkan itu, tidak mengadukan Bung Rocky Gerung ke polisi. Sementara Bung Rocky Gerung dilaporkan itu dengan pasal-pasal membuat keonaran. Nah, kalau kata Profesor Salim Hadji Said tadi, kalau sampai kemudian Bung Rocky Gerung itu ditangkap, maka yang akan repot atau lebih menderita itu ya si yang menangkap, dalam hal ini polisi, karena dengan ditangkapnya Bung Rocky Gerung yang menyampaikan kritik terhadap Pak Jokowi itu, ya menunjukkan bahwa Indonesia itu demokrasinya ini sekarang ini sudah mati. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.